Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik dan teman-teman sekalian, di video pembelajaran kita kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan atau menunjukkan percobaan terkait dengan gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus. Hari ini di video pembelajaran ini saya akan melakukan percobaan dengan simulasi online, yaitu dengan menggunakan pet simulation. Langsung saja kita mulai percobaannya. Baik, pada percobaan kita kali ini atau praktikum kita kali ini, kita akan menggunakan simulasi online, yaitu pet simulation. Nah, pet simulation ini kita dapat melakukan simulasi-simulasi online. Salah satunya itu adalah tentang gaya dan gerak dasar ini. Seperti yang terlihat pada saat ini, jika kita mengklik gaya dan gerak dasar, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, pertama pada gaya dan gerak dasar ini kita dapat melakukan percobaan tentang penjumlahan gaya seperti yang terlihat, lalu tentang gerak, lalu ini tentang gesekan, dan terakhir itu tentang percepatan. Nah, pada percobaan kita yang pertama ini kita akan melakukan percobaan terkait dengan penjumlahan gaya. Nah, seperti yang terlihat pada saat ini kita mempunyai fitur pertama ini adalah benda, atau kita sebut juga dia sebagai gerobak ya. Nah, di sini dia sebagai beban. Nah, di bawah ini ada manekin biru dan juga ada manekin merah, ini kita sebut dia sebagai gaya. Nah, di sini kita juga ada 3 fitur, yaitu jumlah gaya, lalu ada nilai, dan terakhir ada kecepatan. Nah, sebelum kita memulai praktikum kita harus mengklik dulu fitur nilai dan juga fitur kecepatan kita. Nah, sebelum kita menambahkan gaya, seperti yang sama-sama kita lihat bahwa beban ini sebelum kita tambahkan dengan gaya, dia tidak bergerak atau diam sama sekali. Dia tidak bergerak dan diam. Nah, lalu bagaimana jika kita memberikan dia gaya pada salah satu sisinya? Misalnya kita berikan dia gaya pada sisi kanan. Nah, seperti yang terlihat, dia akan bergerak ke arah kanan atau ke arah gaya yang kita berikan. Lalu begitupun juga ya sebaliknya, jika kita memberikan dia gaya pada sisi kiri, dia juga akan bergerak ke kiri atau bergerak ke arah gaya yang kita berikan. Nah, lalu bagaimana jika kita memberikan beban ini gaya yang sama? Kita berikan kedua sisinya itu gaya yang sama besar. Misalnya kita beri gaya pada kedua sisinya ini sama-sama 100 Newton ya. Kita lihat. Nah, seperti yang terlihat, beban ini juga tidak bergerak atau diam, karena kita memberikan kedua sisinya itu gaya yang sama, yaitu 100 Newton ke kiri dan juga 100 Newton ke kanan. Nah, lalu bagaimana jika kita menambahkan gaya pada salah satu sisi? Misalnya kita tambahkan gaya pada sisi kanannya. Nah, seperti yang terlihat, dia akan bergerak ke arah gaya yang kita tambahkan atau ke arah kanan. Seperti yang terlihat, dia akan bergerak ke arah gaya yang besar, yaitu 200 Newton. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulannya bahwa jika benda yang diam, dia akan tetap diam. Namun jika benda itu diberi gaya, maka benda tersebut akan bergerak sesuai dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, dan hal ini sesuai dengan hukum Newton 1, yaitu jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap, kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk merubahnya. Baik, pada percobaan kedua kita kali ini, kita akan melakukan percobaan percepatan. Nah, seperti yang ditampilkan pada laman ini, di sini ada sebuah manekin, lalu di sini ada sebuah beban, di bawah ini
juga ada beban yang dapat kita tambahkan nantinya. Di sini juga ada gaya-gaya yang bisa kita variasikan. Di sini juga ada fitur ya. Nah, pada percobaan kita kali ini kita klik fitur gaya, kita klik fitur nilai juga. Lalu kita klik fitur nilai, masa, dan juga percepatannya. Lalu pertama-tama kita akan coba memvariasikan gaya dengan masa tetap 50 kg ini. Pertama, bagaimana jika saya memberikan dia gaya 50 Newton? Kita berikan dia gaya 50 Newton. Nah, di sini terlihat bahwa percepatannya itu menjadi 1 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita memberikan gayanya itu 2 kali lipat atau menjadi 100 Newton ya. Di sini jika kita lihat bahwa percepatannya itu juga menjadi 2 kali lipat atau 2 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita memvariasikan masanya? Dalam hal ini kita variasikan masanya. Dalam hal ini tentu gayanya tetap ya. Kita variasikan masanya. Misal kita berikan dia masa 250 kg dengan gaya tetap ya 100 Newton. Nah, di sini kita lihat percepatannya itu menjadi 0,40 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah itu bagaimana jika kita mengurangi masanya? Kita kurangi masanya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa percepatannya itu menjadi semakin besar, menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Nah, hal ini membuktikan bahwa besarnya percepatan itu berbanding terbalik dengan massa benda. Di mana jika semakin besar gaya, maka semakin pula besar percepatannya. Dan juga jika semakin besar massanya, semakin kecil percepatannya. Baik, sekian video percobaan kita kali ini. Saya sangat berharap adik-adik dan teman-teman sekalian dapat memahami percobaan kita kali ini. Jika ada terdapat kesalahan kata atau kesalahan kalimat dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.